Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online di GKMI Krasa pada hari ini. Kita bersyukur jika sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Kita akan tetap mengingat janji Tuhan bahwa kita akan dipandang sebagai anak-anak Tuhan yang akan selalu dipelihara oleh Tuhan sampai kapanpun. Kita akan membuka ibadah ini dengan sebuah lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan biji mata-Mu, berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, berikan ku surut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh bangunkan kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memasuki hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami akan mengawali hari ini dengan beribadah kepadamu. Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya yang dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menjadi orang-orang, keluarga-keluarga yang selalu setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita akan memuji Tuhan, ikut di Kau saja Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, bagi jemaat kita di tempat ini, bagi pelayanan kita semua. Dan kita juga berdoa bagi desa kita, biarlah Tuhan memberikan kedamaian sampai selama-lamanya. Untuk lagu pengantar doa syafaat, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Yesus Tuhan penebusku,
berkat-Mu. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku, kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu satukan hati dan ikut mendukung doa syafaat ini dari rumah Bapak Ibu masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kasih dan setia-Mu yang Engkau terus nyatakan sepanjang hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur untuk tangan kasih Tuhan yang terus Engkau nyatakan dan Engkau sertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mohon Engkau berkati kami, sucikan, kuduskan kami agar doa-doa yang kami naikkan sampai di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mendukung pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, sampai ke tingkat yang paling rendah. Kami mohon hikmat Tuhan ada pada kami semua, pada mereka semua yang menjalankan tugas roda pemerintahan. Biarlah semua hal yang dikerjakan dapat dilakukan dalam takut akan Tuhan. Jauhkan daripada mereka sesuatu yang mereka lakukan bertentangan dengan jalan-jalan yang telah Engkau tunjukkan. Kami berdoa supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik mereka. Jauhkan mereka dari tindakan korupsi dan jauhkan dari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan semuanya untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 di atas bangsa kami. Terima kasih kalau angkanya kian menurun. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati, Tuhan menolong. Supaya pandemi ini berubah menjadi endemi. Dan kami dapat melakukan kehidupan yang normal, dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam keadaan yang lebih baik. Kami berdoa semua yang bertugas untuk menangani ini, para dokter, para relawan, para bidan, para tenaga medis dimanapun Tuhan juga sertai dan berkati mereka. Supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa dalam usaha menghambat perkembangan COVID-19 di atas bangsa kami dengan vaksinasi. Tuhan juga menolong supaya distribusi vaksinasi dapat dilakukan dari Sabang sampai Merauke, dapat dilakukan untuk semua daerah.
Dan kami berdoa supaya semua yang mengambil bagian dalam tugas ini dapat melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa mau menyerahkan gereja di mana kami beribadah, GKMI Kerasa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati Bapak Ibu Penatua dan Diaken, Bapak Ibu pengurus komisi, hamba Tuhan kami serahkan juga dalam tangan-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan kiranya menolong, memberkati Bapak Ibu sidang jemaat yang telah lansia. Tuhan mari Engkau tolong memberkati supaya dalam kehidupan mereka yang lansia ini, dalam keterbatasan fisik mereka, Tuhan terus akan menolong, memberkati. Kami berdoa untuk Ma Erni yang sakit, Ibu Suwarsi, kami doakan mereka. Saudara kami yang lain kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong, memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Lena yang beberapa waktu yang lalu sudah melahirkan secara sesar. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong proses pemulihannya supaya dapat pulih kembali dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk bayinya supaya juga sehat dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga kami mau menyerahkan desa di mana kami tinggal, Desa Kerasak, di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami ada di tempat yang baik. Kami berdoa supaya terus Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan akan terus menyertai desa di mana kami tinggal ini. Kami juga tidak berdoa untuk anak-anak kami yang ada, yang sementara sekolah, ada yang sudah tatap muka, ada yang online. Kami serahkan di tengah-tengah testing mereka, Tuhan juga akan terus memberkati dengan kesehatan. Anugerah Tuhan ada pada mereka semua. Anak-anak kami juga yang ada di luar kota, baik yang studi, yang kerja, yang melayani, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang telah diberikan pagi ini. Kami doa biarlah tangan Tuhan akan memberkati setiap tangan yang memberi. Berapapun jumlah yang kami berikan, kiranya kami berikan dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan-Mu dan guna penyebaran pekerjaan-Mu di bumi ini teristimewa di Desa Kerasak dan sekitarnya sampai ke penjuru dunia. Kami berdoa Bapak juga mau menyerahkan pelayanan kami bersama, kami juga bawa di dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang akan menolong dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami juga mau mendengarkan sabda firman-Mu pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta David Lusikoi. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarga dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Lusikoi. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk lagu pengantar firman Tuhan kita akan menyanyikan sebuah lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, di mana saja berada kita ketemu lagi di Renungan Live Streaming pagi hari ini. Dan mari kita sebelum mendengar firman Allah, mendengar renungan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat karya Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini menerima nafas hidup yang baru, kasih karunia yang kami terima setiap pagi Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sertai kami, menjaga kami sehingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan dengar firman Allah. Tuhan buka rahasia kebenaran firman Allah sehingga kami paham. Sehingga Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Allah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat tentang bagaimana Allah menenangkan kita. Sesuai dengan judul adalah Tenanglah Aku Ini atau Tenanglah Ini Aku. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 14 ayat 27 tentang bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang berada di atas perahu, di mana mereka mengalami gelombang angin dan kemudian mereka ketakutan, tetapi Yesus berkata kepada mereka di ayat 27 dalam Matius 14, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak menjelaskan tentang ayat ini secara detail, tapi saya akan mengangkat 2 poin saja tentang bagaimana Tuhan menenangkan. Karya Tuhan atas kehidupan orang percaya ketika kita menghadapi setiap persoalan kehidupan ini, sudah tentu kita percaya dan kita yakin bahwa selama kita menjadi orang Kristen dan mengambil keputusan menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita pasti mengalami badai kehidupan, gelombang hidup masalah yang datang dalam kehidupan kita senantiasa, dan itu kita harus meyakini bahwa semua yang datang ke dalam kehidupan kita, masalah, problema kehidupan kita, semua terjadi bukan hanya kepada orang percaya, tetapi kepada semua orang di muka bumi ini. Perbedaannya, kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita yang siap menenangkan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan tentang 2 kasus di dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan menyatakan karyanya kepada kita dalam menenangkan kita. Nah, kalau saudara mengalami persoalan dalam kehidupan saudara, kita butuh orang yang menenangkan kita, bukan? Bukan orang memprovokasi kita, bukan menekan kita. Biasanya manusia ketika butuh satu pertolongan pertama harus dilakukan, mereka harus ditenangkan. Dalam setiap persoalan, dalam setiap reaksi-reaksi kehidupan, harus ada orang yang menenangkan mereka. Dan kita percaya ada berita baik pagi hari ini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan menenangkan saudara dan saya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, ada terjadi gejolak di antara para murid-murid karena mereka ketakutan. Tetapi saudara, yang menarik di dalam cerita itu, Yesus datang hadir
menampakkan dirinya kepada mereka dan kemudian Yesus menenangkan mereka. Karena ketakutan yang dialami oleh mereka, Yesus hadir untuk menenangkan mereka. Nah, pagi hari ini saya akan menjelaskan 2 kasus dalam kehidupan orang percaya yang tercatat dalam Alkitab, bagaimana Tuhan mengadakan karyanya dalam menenangkan kita orang percaya. Pagi hari ini kalau saudara butuh ditenangkan, saudara mengalami satu persoalan begitu rupa banyak persoalan yang saudara alami. Ada berita baik pagi hari ini kalau saudara dan dengar renungan firman Allah pagi hari ini. Yesus datang untuk menenangkan saudara dan saya. Kasus yang pertama, kita membuka Alkitab kita dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus pasal 4 ya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya akan menggarisbawahi di ayat 41, siapakah gerangan orang ini sehingga, perhatikan, angin dan danau pun taat kepadanya. Yang kita harus ketahui dan kita harus yakini bahwa Tuhan berkuasa atas badai apapun. Tuhan berdaulat atas setiap angin badai apapun. Kalau kita terjemahkan ayat ini dalam hal badai danau, badai yang menerjang para murid itu di danau itu, kalau kita menerjemahkan angin yang kuat itu, angin taufan itu, mungkin kita bisa terjemahkan sebagai satu persoalan dalam kehidupan kita yang kemudian datang seperti angin taufan yang membuat kita terombang-ambing dalam kehidupan ini. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa Yesus datang, dia berdaulat atas angin itu. Hal yang pertama yang kita harus ketahui dari kisah ini, Tuhan menenangkan badai. Waktu Tuhan tertidur di atas perahu dan kemudian murid-murid ketakutan, panik dan kemudian membangunkan dia, Yesus langsung bangun dan kemudian Yesus menenangkan badai. Bapak Ibu Saudara, dalam persoalan kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya kepada Yesus dalam kekristenan kita, ada badai yang datang. Tetapi ketika Yesus bangun dan Yesus bisa meredakan badai itu. Mungkin terkesan Yesus tertidur, kita berdoa hari ini tidak terjawab, badai itu tidak berlalu. Kita besok berdoa lagi, badai itu juga tidak berlalu. Malah makin banyak itu badai hidup. Persoalan makin banyak. Kehidupan kita yang kemudian tidak jelas, semakin banyak persoalan, belum lagi pandemi yang belum kelar-kelar ini, tambah lagi dengan persoalan-persoalan ekonomi yang kemudian menuntut kita harus ada di dalam, masuk di dalam menyelesaikan semuanya, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan masa depan, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis, semua datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan tidak berlalu. Dan kadang-kala Tuhan, kita berpikir Tuhan itu tidak menolong kita. Bahkan Tuhan sedang tertidur. Tetapi yakinlah, percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bangun. Dan nanti Tuhan bangun. Satu saat Tuhan bangun. Dan dia akan meredakan badai itu.
atau dia akan menenangkan badai. Hal yang pertama yang harus kita percaya bahwa Tuhan menenangkan badai hidup itu. Menjadi satu pertanyaan bagi kita, kalau ketika murid-murid membangunkan Yesus di dalam perahu itu dan Yesus tidak terbangun, apakah perahu itu akan tenggelam? Jawabannya tentu tidak. Selama Yesus ada di dalam perahu, sekalipun dia tertidur, perahu itu tidak akan tenggelam. Badai boleh datang, tetapi perahu tidak akan mungkin tenggelam. Yesus bisa bangun kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita berdoa menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, dia bisa bangun dan bisa meredakan badai hidup kapan saja. Sudah tentu dalam waktunya, bukan waktu kita. Bertahun-tahun kita menunggu badai itu berlalu. Bertahun-tahun kita menunggu. Ya, kita semua orang percaya gereja Tuhan mengambil tanggung jawab dalam kondisi pandemi ini. Kita menanti-nanti terus, kita berdoa, kita berharap bahwa COVID ini cepat berlalu. Ya. Bahkan semua orang dengan berbagai keyakinan menghardik COVID, biar COVID pergi, tapi belum pergi juga. Badai ini tetap datang. Badai ini tetap datang. Efeknya mungkin ya pekerjaan, gaji yang dipotong setengah. Semua mungkin mengalami usahanya sudah tidak ramai lagi. Karena ada pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan untuk menekan dan melawan pandemi ini. Badai tetap ada. Tapi Tuhan bangun dari tidurnya. Dari tidurnya. Kemudian dia bisa menenangkan badai. Saya percaya Bapak Saudara meyakini ini. Karena sesuai dengan firman Allah. Bahwa kadangkala dalam kehidupan ini, kita merasa Tuhan sedang tertidur. Kita merasa Tuhan tidak tolong kita. Kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita. Adalah gambaran jelas di sana. Bahwa ketika mempelai perempuannya menantikan mempelai laki-lakinya. Di mana mempelai laki-lakiku? Dia cari, di mana kekasihku? Dia turun ke jalan, dia cari lorong-lorong jalan, tidak ditemukan. Kadang-kadang Tuhan tertidur. Kalau saudara belajar dari sejarah gereja, maka saudara menemukan ada waktu yang cukup lama sekali ketika bangsa Israel mengalami penjajahan. Babel, Yunani, terakhir Romawi. Ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Dalam bahasa teologisnya, Tuhan berhenti berbicara selama kurang lebih 400 tahun. Sangat lama sekali. Dan banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami oleh bangsa Israel. Kita merasa mungkin Tuhan sedang tertidur. Tetapi percayalah, Tuhan pasti bangun. Tuhan pasti meredakan badai itu. Dan dia berkata, tenanglah. Badai, tenanglah. Bukankah dia berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sedang menenangkan badai. Satu persatu badai hidup kita, Tuhan tenangkan. Tuhan berkata, tenang. Dan badai itu tenang. Persoalan yang terjadi dalam kisah ini, Tuhan hanya mempertanyakan, di manakah kepercayaanmu? Di mana imanmu? Itu intinya bahwa ketika Tuhan menenangkan badai, Tuhan mau kita tetap percaya. Kita meyakini bahwa Tuhan mampu bisa menenangkan badai itu. Dan terbukti badai itu reda. Alkitab jelas mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diamlah, diam, tenanglah. Yang pertama, Tuhan menenangkan badai. Yang kedua sekarang Bapak Ibu Saudara,
saya angkat dalam kisah perjanjian lama, dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. 2 Tawarik pasal 20. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Perhatikan, ketika Yosafat mendengar kabar ini, dia menjadi apa? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dia dengar kabar, ada laskar yang besar datang mau serang dia. Dia takut. Sangat manusiawi, Bapak Saudara. Ya, kita lagi di rumah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, ini ada nih pasukan mau serang ini. Pasti takut. Ya, saya kalau jadi Yosafat saya juga ketakutan. Tetapi dia mengambil keputusan apa? Mencari Tuhan. Nah, ini keputusan yang benar, bukan mencari parang, tapi mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Coba kita perhatikan ayat 14. Kita lompat di ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Jadi Tuhan mau berbicara lewat Zakaria ini, atau Yahasiel bin Zakaria ini. Ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan apa? Allah yang berperang. Perhatikan, poin pertama tadi saya ambil adalah Tuhan menenangkan badai. Poin yang kedua, Tuhan tidak menenangkan badai, tapi Tuhan menenangkan kita. Kadangkala badai Tuhan biarkan, kadangkala Tuhan tidak menenangkan badai, yang Tuhan tenangkan apa? Diri kita. Nah, ini kasus yang berbeda. Kasus yang pertama dalam Markus tadi, ayat 4, 35-41 tadi, bahwa Tuhan bangun dan kemudian Tuhan menenangkan badai. Tetapi kasus yang kedua adalah badai tetap datang. Serangan itu tetap datang, tetapi yang Tuhan tenangkan apa? Yosafatnya yang Tuhan tenangkan. Makanya ada kalanya Tuhan menenangkan badai, ada kalanya Tuhan membiarkan badai dan menenangkan kita. Badainya tetap ada, kita yang ditenangkan. Nah, ini fase di mana kalau saya pikir ini tingkat, kita harus sampai menjadi orang Kristen harus sampai pada satu tingkat kerohanian seperti ini. Bukan berdoa untuk badai itu berlalu saja, tetapi berdoa supaya kita tenang saat badai itu berlalu. Ini proses pendewasaan dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Yosafat ketika mendengar dia ketakutan, tapi Tuhan tenangkan dia. Kamu jangan takut, tenang aja. Yang perang itu saya, bukan kamu. Gitu, kira-kira begitu ya. Jadi kita ditenangkan oleh Tuhan. Ini proses pendewasaan, saudara. Tuhan tidak menghilangkan masalahnya, tapi Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalahnya. Tetapi yang luar biasanya di sini, Tuhan tenangkan kita, Tuhan hibur kita. Kamu bisa, tenang aja. Nanti aku yang berperang, nanti aku yang ada di depan. Kamu tenang aja. Dan saudara, kalau membaca kisah itu sampai selesai, jelas Tuhan berperang kepada mereka. Yosafat dengan orang-orang Yehuda hanya memuji Tuhan saja. Hanya bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang berperang bukan mereka. Tuhanlah yang berperang.
Yang Tuhan mau supaya kita tenang ketika menghadapi badai. Badai mungkin tidak berlalu dalam kehidupan kekristenan kita. Masalah tetap ada. Tetapi Tuhan menenangkan kita dalam menghadapi persoalan itu. Kisah lain kalau saudara temukan di dalam Alkitab yang saudara tahu dan sangat populer sekali, yaitu ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ya. Dia berdoa kepada Tuhan, biarlah duri di dalam daging adalah satu utusan iblis, bisa diambil di dalam dirinya. Tetapi Tuhan menjawab kepada Paulus adalah, sudah tenanglah saja, cukuplah kasih karunia, buat apa lagi kamu mau itu duri dalam daging diambil. Kira-kira begitu ya, bahasa saya, saudara, bukan bahasa gitu. Kira-kira saya menghiperbolanya begitu ya, kamu tenang saja, kasih karuniaku sudah cukup, justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin sempurna. Tuhan menghibur Paulus, Tuhan menenangkan Paulus supaya dia jangan pusing dengan duri di dalam daging. Kalau saudara membaca buku-buku literatur Kristen, literatur teologi, maka saudara menemukan ada begitu banyak tafsiran tentang duri dalam daging. Ini salah satu tafsiran adalah dia mengalami satu penyakit. Ada satu spesifik yang ditafsirkan adalah, secara spesifik ditafsirkan adalah itu penyakit epilepsi. Tapi itu tafsiran Bapak Ibu Saudara. Entah ini penyakit, entah ini apa, kita tidak tahu. Tapi ada satu utusan iblis yang mengecoh dia dengan tujuan supaya dia tidak meninggikan diri dari setiap perkataan pernyataan-pernyataannya. Dia sudah berdoa 3 kali berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, tetapi Tuhan malah tidak menghilangkan badai itu. Tapi Tuhan menghibur kita. Sudah tenanglah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sedang sakit, dan kemudian Tuhan bilang, kamu tidak akan sembuh. Yang kamu perlu adalah tenang saja, jalani saja. Biar kamu menjalannya dengan sukacita, tenang saja. Karena kasih karuniaku sudah cukup buat kamu. Karena saya bilang, persoalan tetap ada, tapi kita yang disuruh tenang. Tuhan bisa menenangkan badai, Tuhan bisa mengizinkan badai, dan Tuhan menenangkan kita. Saudara ada di posisi mana? Kalau akhir-akhir ini kita hanya berseru kepada Tuhan supaya masalah ini berlalu, fokus kita supaya masalah berlalu, supaya kita tenang, tapi Tuhan mau kadang-kala bahwa masalah tetap ada, badai tetap ada, yang tenang kita. Ya, kalau kita bisa ambil contoh gambaran yang jelas dalam Alkitab kita adalah Raja Wali. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang Raja Wali, saudara bisa googling saja. Tentang bagaimana salah satu karakteristik dari burung Raja Wali. Dia butuh badai untuk bisa menembus badai itu sehingga dia bisa tidak perlu bersusah payah mengepak sayapnya. Dia hanya bisa melonggarkan sayapnya saja sehingga dia bisa terbang dalam badai itu. Angin yang kencang itu. Kadang-kala badai tidak mungkin berlalu dalam kehidupan kita. Dan itu atas izin Tuhan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita tenang untuk menghadapi setiap persoalan itu. Sekarang berhentilah merengek supaya badai itu berlalu. Yang kita perlu adalah Tuhan tenangkanlah aku. Tuhan tenangkanlah kita. Supaya kita bisa melewati badai kehidupan ini. Sangat manusiawi bahwa ketika badai persoalan itu datang kita berusaha, Tuhan tolong, pergilah, jangan izinkan masalah ini menerpa saya. Kita mungkin bisa menyuruh Tuhan cepat-cepat hilangkan masalah. Tapi ketika Tuhan mengizinkan masalah itu tetap ada, badai itu tetap ada. Sekarang doa kita ubah. Ubahnya bagaimana? Tuhan terima kasih buat badai hidup. Saya minta Tuhan, minta tolong Tuhan untuk menenangkan saya. Supaya saya bisa
berjalan bersama Tuhan di tengah badai itu. Mazmur 23 sudah jelas menggambarkan bagaimana gembala dan domba. Mazmur berkata, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Kita akan masuk dalam lembah kekelaman. Hidup ini, di dunia ini penuh dengan lembah kekelaman. Di mana ada tangisan, di mana ada ketakutan, di mana ada kematian, di mana ada persoalan di dalamnya. Ada badai hidup di dalamnya. Tapi ternyata Tuhan menyediakan gada dan tongkat. Itulah yang menghibur, yang menenangkan aku. Sehingga kita berjalan di dalam lembah itu, yang penuh dengan ketakutan kehidupan ini. Kita tidak takut, tapi kita tenang. Menghibur kita. Sehingga kita menjalani kehidupan ini. Jangan mimpi kalau selama kita hidup di dunia ini tidak ada persoalan. Pasti ada persoalan. Sehebat apapun dia, pasti ada persoalan. Yang membedakan adalah bagaimana kita tenang dalam menghadapi persoalan itu. Kalimat terakhir yang saya tutup adalah, seperti saya katakan sebelumnya, ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Dia pun menenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah mulai hari ini, pagi hari ini, kita bisa tenang dalam menghadapi persoalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Kami bersyukur Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu mengadakan karya-karya ajaib dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan firman Allah pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa ketika Tuhan bangun, Tuhan bisa menenangkan badai. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah badai, Tuhan menenangkan kami. Tuhan menghibur kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Meteraikan firman Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dikuatkan di dalam kehidupan kami ini Tuhan dengan firman Allah. Berpegang kepada firman Allah. Menjadi kekuatan dan penghiburan dan menenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara yang kami diami di dalamnya. Biarlah Tuhan tolong bangsa ini supaya bisa tenang menghadapi setiap persoalan-persoalan bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan biarlah tenang. Dan ketika kami menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Karya Tuhan dalam bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terima berkat. Kasih karunia Allah turun atas setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Damai sejahtera. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengalir atas kehidupan kita. Berkati apa yang kita makan, minum, pakai secara berkelimpahan. Karena tangan yang dahsyat menyertai engkau. Memberkati, menyegarkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Sehingga terpelihara dan tidak pecah celah. Sampai Maranatha, parusia itu tiba. Kita semua terangkat ke awan-awan. Dalam keadaan beriman dan didapatinya setia. Semua kita yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar untuk berita gereja hari ini. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta David Lusikoy yang telah memberikan firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan akan selalu menolong Bapak David dalam pelayanan selanjutnya. Untuk yang kedua, untuk minggu depan, ibadah akan dilakukan secara offline atau secara langsung tatap muka di gereja dengan petugas-petugas berikut. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita, untuk liturgos Bapak Samuel, doa syafaat Ibu Swiliani, warta jemaat Ibu Lia, dan petugas LCD Saudari Priska. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah dengan setia untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati berlipat kali ganda untuk persembahan yang telah Bapak Ibu berikan kepada gereja. Yang berikutnya lagi, kami juga mengucapkan terima kasih, majelis mengucapkan terima kasih untuk semua anggota jemaat yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri juga akan membalas kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan berkat yang melimpah bagi kita semua. Dan yang berikutnya, Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, khususnya tanggal 6 September Ibu Septi Kurniawati dan tanggal 11 September Ibu Kristanti Novisatari. Bapak Ibu, demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas bertanya. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, kita akan segera untuk mengakhiri kebaktian hari ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan kita akan menutup kebaktian ini dengan sebuah pujian, di hidupku ku ada sobat yang setia.
Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat rasuli, mari bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini di berbagai tempat, segala abad dan zaman, kita mengakui iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan, tengadakan tanganmu kepadanya, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kekal. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat untuk beraktivitas, tetap mengingat protokol kesehatan untuk tetap menjauhi kerumunan, memakai masker dan juga mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.